ada yang betul-betul mau dalami skill, jadi magang di tempat yang sama. Terus ada juga magang yang mau menambah ilmu yang lain. Jadi kayak misalkan saya pribadi tuh videografi ku fokusi, tapi ceritanya kayak oke, cukup nih ilmuku di videografi, mau belajar lagi di tempat lain, kayak mau belajar motion deh, mau belajar desain lagi deh. Jadi kayak magang di tempat lain gitu. Oke, selamat datang di channel Himpunan Mahasiswa Elektro Politeknik Negeri Ujung Pandang. Oke, jadi teman-teman, jadi di first episode di podcast Himpunan Mahasiswa Elektro Politeknik Negeri Ujung Pandang ini, kita kedatangan tamu yang super spesial yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya. Oke, tanpa basa-basi lagi nih, mungkin teman-teman udah pada nggak sabar untuk nonton. Kita sambut Kak Galang Maulana. Oke Kak, halo Kak, apa kabar Kak? Halo, baik. Oke, Mungkin boleh perkenalan dulu terlebih dahulu. iya benar-benar. Perkenalan bisa aja. Iya, perkenalan. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Galang Maulana, akrab dipanggil Galang. Terus apa lagi? Kesibukan untuk sekarang ini apa? Kesibukan. Untuk kesibukan saat ini, sekarang lagi sibuk di sebuah agensi sense visual. Di situ sebagai videographer. Yoga, keren banget. Sama kuliah. Oke Kak, kalau boleh tahu kuliah di kampus mana dan udah semester berapa sekarang? Ya, tentunya di kampus tercinta Politeknik Negeri Ujung Pandang. Jurusan elektro. Sekarang sudah di semester 7. Oh, semester 7 ya Kak. Berarti udah masuk ke tahap mahasiswa akhir ya Kak begitu ya? Ya, bisa dibilang begitu, mahasiswa. Oke. Kemudian apa lagi nih Kak Miko? Mungkin kemarin sudah melewati di tahap-tahap magang. Mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana magang-magang yang sudah kita lewati. Kalau magang, kan kebetulan ini baru balik. Kalau tidak salah baru 2 mingguan di Makassar. Kemarin magang di sebuah production house di Jakarta, khususnya di Jakarta Selatan. Sebut namanya nih? Iya, boleh. Namanya tuh Titik 9. Memang fokusnya di production house, fokus di pengerjaan iklan, digital ads, TVC dan lain-lain. Produksi MV pun juga. Oh, sebelum melangkah terlalu jauh, mungkin untuk multimedianya ini sendiri di prodinya kakak ini, apakah dia made sense dengan tempat magangnya? Apakah kita pelajari di multimedia atau gimana? Kalau dibilang make sense, ya make sense juga sih sebenarnya. Karena kalau di PH pun dibutuhkan skill dari multimedia itu sendiri. Kemudian kalau diceritakan lagi kilas baliknya tuh, saya memang sudah fokus di videografi sejak SMA, terus masuk kuliah pun ambil multimedia karena hobi bikin video dan lain-lain. Awalnya kan dulu sebenarnya fokus di desain, sempat di desain 2 tahun sambil hobi lain juga videografi, terus masuklah di multimedia. Nah, karena saya pikir di multimedia belajar video, belajar desain, dan memang ada mata kuliah yang mengarah ke sana gitu. Keren. Jadi saat ini kakak sambil kuliah juga, terus sambil intern juga di luar ya Kak? Iya, sambil kuliah, nah memang kan ini untuk internnya kemarin itu kebetulan ngikut di program magang kampus ya. Jadi memang kan kalau di semester 6 itu sudah disuruh magang gitu. Dan kebetulan saya kan memang fokusnya mengarah ke sana, industri kreatif dan lain-lain itu. Terus bisa sharing ini mungkin boleh. Awalnya kan sempat ragu karena saya pikir kan ini jurusanku di multimedia dan mau fokus di production house, produksi video dan lain-lain. Terus sempat saya konsul di salah satu dosen di Poltek, bukan di Poltek, maksudnya di Prodiko toh. Iya. Khususnya di TMJ.
awalnya sharing-sharing sih sama Pak dosen, bilang Pak, saya ini sebenarnya kan yang saya ketahui kebanyakan hampir 80% lah mata kuliah di TMJ itu sendiri itu belajar coding, mulai dari website, aplikasi, terus game 2D dan 3D, AR, VR dan lain-lain, kan itu base-nya coding kan. Terus saya sebenarnya basicku juga nggak fokus ke sana, saya tuh fokusku ke videografi gitu. Makanya saya sempat tanya-tanya ke dosen, bilang Pak bagaimana ini Pak, saya nggak ada bakatku dan minatku sebenarnya ke website, ke 2D 3D game dan lain-lain, game development gitu. Terus bilang dosen bilang, "Nggak apa-apa Jilang, pokoknya kau fokus saja apa yang mau kau tuju gitu, apa yang kau minat." Karena sebenarnya magang itu ada 2 tipe beda katanya orang. Ada yang betul-betul mau dalami skill, jadi magang di tempat yang sama. Terus ada juga magang yang mau menambah ilmu yang lain. Jadi kayak misalkan saya pribadi tuh videografi ku fokusi, tapi ceritanya kayak oke, cukup nih ilmuku di videografi, mau belajar lagi di tempat lain, kayak mau belajar motion deh, mau belajar desain lagi deh. Jadi kayak magang di tempat lain begitu, maksudnya di bidang yang lain. Nah ada juga orang yang betul-betul mau fokusi di situ, nah tambah lagi ilmunya, ya itu saya masuk di situ. Saya merasa kayak nggak cukup ilmuku di sini begitu, makanya kayak cari tempat, sebuah wadah yang memang betul-betul di situ bisa belajar. Nah itu magang di titik 9. Nah kalau boleh tahu ini Kak, ini titik 9 kita tahu info dari mana Ki riset tentang ini titik 9. Nah kalau untuk kenapa Kak bisa tahu di tempat magangku itu, karena di semester berapa itu di semester 3 kan, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5 kita kan sudah tahu itu bilang oh ada nanti magang. Itu info-info dari senior, bukan lagi info-info, tapi kita sendiri yang menyaksikan tuh, seniorku magang nih kau di luar, ada yang di sini magang, mau Kak juga deh. Nah saya juga kayak begitu sebenarnya, saya lihat kakak-kakakku bilang, ada magang di Bandung, ya ada magang di sini, mau Kak juga deh kayaknya di luar. Nah terus cara aku siapkan itu memang sudah dari semester 5 ku cari memang bukan ku cari sih, tapi memang kan selama ku tekuni nih di bidang videografi kayak ada juga lah ceritanya PH-PH atau agensi-agensi yang kita idolai itu kayak misalkan fokus di bidang apakah mungkin website tuh bilang ini keren kini agensinya, keren-keren karyanya. Sama juga seperti saya juga videografer dan banyak ku cari referensi kan, apalagi kalau kayak di bidang industri kreatif berkaitan juga memang dengan referensi karya-karyanya juga orang gitu toh. Jadi kayak banyak juga idola-idola aku kayak dan kebanyakan idola-idola aku itu agensi-agensi yang di luar, di Jakarta, nggak ada di Makassar, dan referensiku pun memang referensi dari luar. Makanya kayaknya harus magang di luar deh. Jangan di Makassar begitu ya. Berarti yang saya tangkap ini Kak, kita lebih ambil mending di luar Kak. Dan harusnya itu suatu kewajibannya milah buat teman-teman sebaiknya sebaiknya di luar. Kalau saya pribadi, saya kurasa kalau di Makassar, maksudnya saya juga ini di samping kuliah juga kerja sebagai videografi gitu, dan maksudnya flow-nya begitu-begitu terus yang saya dapatkan beberapa tahun belakangan ini. Penasaran ya begitu, apalagi saya kan tidak pernah merantau ceritanya, tidak pernah coba bagaimana flow kerjanya orang di luar sana, bagaimana caranya bekerja sama begitu. Jadi kayak penasaran ya bagaimana itu orang di luar sana bekerja, bagaimana, kenapa sekeren itu karyanya. Makanya kayak berangkat dari rasa penasaranku itu mau sekali keluar. Dan itu lanjut tadi cerita tadi bagaimana caraku siapkan gitu. Iya. Jadi dari semester 5 aku cari, setelah aku dapat saya pantau memang setiap bulan, setiap minggu itu saya pantau Instagramnya, saya kasih nyala notifnya. Jadi setiap posting pasti muncul kayak pemberitahuan bilang, oh ternyata buka magang. Dan pada saat itu ada 3 agensi yang lagi buka magang.
Bisa disebutkan ini tiga iya. ini Kak. Pertama itu Studio Antelope. Antelope itu fokus di film memang, film pendek. Terus ada termasuk Titik 9, terus ada FCN. Iya itu. Dan ketiga-tiganya itu saya submit. Cuman Titik 9 yang ada di feedback gitu. Oke Kak, kan tadi Kakak lagi intern ya. Terus boleh tahu berapa bulan internnya di sana? Total sebenarnya kan kebijakan dari Titik 9 itu magang 3 bulan. Itu kemarin sebenarnya mulai di bulan 7 kan, Juli. Tapi karena izin dari kampus di bulan 8, makanya saya negosiasi sama ini pihak Titik 9 pas di interview. Nah, bilang saya bisanya mulai di bulan 8 gitu. Terus nggak nyangka juga ya diterima. Maksudnya kita yang menego-nego bilang di bulan 8 nggak bisa masuk magang, di bulan 7 nggak bisa Kak. Padahal kan magangnya dimulai di bulan 7. Akhirnya kayak pas pengumuman bilang lolos, alhamdulillah. Alhamdulillah dapat privilege juga dari sana. Iya. Oke, ngomong tentang Titik 9 ya Kak. Ya, jadi pasti kan Kakak jadi videographer juga, di bidang kreatif juga ya Kak. Iya. Terus boleh tahu gak sih Kak, Kakak kerjain proyek-proyek apa di sana? Kalau di sana di hari pertama ya baru masuk kantor itu kita sudah diajak ke perusahaan TikToknya langsung. Saat itu TikTok lagi ngadain acara Beauty Star. Nah baru hari pertama magang disuruh Mareki lihat keadaan, nanti kamera apa dipakai, lensa apa dipakai, pokoknya persiapan sebelum syuting. Nanti kayak oh ternyata penting sekali Reki gitu. Mungkin bayangkan baru di hari pertama itu kayak kaget men. Ternyata kayak kalau di sini tuh sepenting itu Reki, karena kayak dari sini kita bisa tahu apa-apa nanti disiapkan kayak Berarti dia difokusi hal-hal yang kecil saja harus dipersiapkan kayak begitu Kak kalau di sana. Bukan hal-hal kecil di sana, tapi maksudnya mungkin kalau di sini kayak dianggap enteng Reki gitu kayak ayo jemu mau kok ditahu aja tuh tempat, misalkan mau syuting besok di Pantai Losari, kayak karena sering mau ke sana ditahu aja tuh tempat, ditahu juga lensa apa mau dipakai. Saya pribadi juga begitu sebenarnya pas di sini tuh. Tapi pas aku lihat di sana kayak dia memang penting, meskipun mereka berulang-ulang ke sana tetap dia harus Reki karena mereka mau cek apa yang mereka butuhkan, kamera apa, lensa apa yang mereka butuhkan untuk sesuai dengan visual mereka, visual mood board mereka, visual board. Karena di tentang dunia profesional nih Kak, khususnya di kreatif industri begitu. Dari Kakak sendiri nih, apa sih yang Kakak rasakan kayak working culture-nya di sana tuh seperti apa Kak? Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman yang lain. Kalau working culture di sana, itu kan saya ke sana memang mau tahu working culture-nya kayak gimana, flow kerjanya bagaimana, mereka di sana itu jalankan project seperti apa, selesaikan project seperti apa. Nah mereka itu yang saya perhatikan yang betul-betul mereka tuh sesuai timeline yang dia kerjakan. Jadi kalau mereka dikasih project gitu, pokoknya semua ikut andil, berprogres. Makanya itu yang saya perhatikan di sana, biarpun kayak sampai kameramen, bukan cuma satu kameramen tapi ada asisten kameramen, ada DOP sebagai head of kamera departemen toh. Terus di bidang editor juga pun bukan cuma satu editor tapi ada online editor, offline editor dan lain-lain. Mungkin dari hal-hal itu misalkan dalam satu project banyak yang kerja ya kayak baru Pak temukan gitu, bilang oh ternyata memang sekeras ini di sana, kayak sampai-sampai detail-detailnya dari bidang pekerjaan itu ada gitu. Itu. Jadi benar-benar suportif juga begitu ya Kak, tempat belajar yang benar-benar belajar dengan Betul. Keren banget nih teman-teman. Jadi masih lanjut nih Kak, follow up questionnya yang kayak tadi itu kan pasti ada itu namanya ups and down begitu Kak. Pasti ada kesulitan yang dihadapi selama intern gitu, especially di creative industry begitu Kak. Mungkin bisa diceritakan nih Kak kesulitan yang mungkin kita hadapi selama intern atau kerja. Oke.
Nah, kalau untuk kesulitan kan selama ini fokusku di videografi toh. Terus tempat magangku kan ini PH Production House yang memang outputnya bikin iklan, digital ads dan lain-lain. Nah, yang saya sebut tadi sebelumnya kan memang itu di timnya itu sudah terbreakdown nih sampai ke bawah, misalkan kayak kameramen ada atasannya lagi kayak begitu-begitu. Nah, yang membedakan itu sama videographer. Nah, videographer kan saya biasanya mengkonsep terus visualnya mau seperti apa dari saya sendiri toh. Nah, bedanya ini kalau di produksian yang besar Meki ceritanya kayak ada miheta, jadi kita ikuti kemauannya director, belum lagi kemauannya DOP. Terus kita posisi kita juga sebagai apa, misalkan saya sebagai asisten kameramen, nah tugasnya itu gimana, kita dampingi terus kameramen. Terus kesulitan yang lain, pernah Kak dikasih tugas kayak nah ini kan ada proyek akhir magang. Nah itu disuruh bikin film pendek. Nah dan semuanya itu didanai oleh Titik 9 dalam produksian itu. Nah di sini tugasku jadi DOP, yang dimana DOP itu nge-breakdown keseluruhan visualnya bagaimana. Jadi pas reki saya tentukan arah setnya mau bagaimana, mau nanti plotting kamera di mana, terus bikin mood boardnya bagaimana nanti arahnya. Nah kayak gitu kayak oh ternyata penting sekali nih. Terus kan yang merasa kesulitan Kak karena nggak pernah Kak gitu, bukan nggak pernah sih, sering nggak bikin selama di sini. Cuman nggak sedetail itu dan serinci itu, ternyata sangat dibutuhkan kayak gitu-gitu. Keren banget. Jadi kemarin itu ini ya kayak pentingnya untuk arranging dan itu challenging sekali ya. Challenging banget sih. Artinya juga kita datang sebagai yang kita skill tak di videographer dan memang banyak yang kita dapat di sana Kak, selain videografernya saya. Oke, menurutnya tahu followers, siapa tahu ada yang follower tak Kak mungkin toh. Bagaimana sih itu kalau secara dekat itu artis Kak atau bagaimana apa di feelsnya atau apa karena toko besar ini kayak ada api. Astaga. Lagi kerja sama public figure. Saya sharing, kalau mau sharing di Siapa kemarin kita ketemu? Pevita Pierce, mungkin Pevita, Tara, Ari Muhammad, banyak sih. Cuman kayak apa kalau dibilang perasaan sebenarnya kayak kaget lah pasti awal tuh kesana pertama juga saya ketemu dengan orang-orang sehebat itu, sekeren itu, idolaku juga, apalagi Pevita Pierce toh. Gimana itu? Kau bayangkan foto di sampingnya bergetar kok Pak ya. Gemetaran. Tapi anehnya saya lihat orang-orang di sana yang memang orang-orang lama di sana toh kayak biasanya aja. Ya jadi kayak sosokan maju itu kayak biasa aja deh, santai aja. Berarti terbawa suasana aja di sana, Dik. Awalnya memang kaget-kagetan, tapi lama-lama tuh kayak aneh tuh, ya sudah, ya. Kan orang Makassar sedikit lihat artis foto, berarti terbawa ya. Anak Makassar. Di sana kayak nggak ada sekali orang-orang di sana kayak aja sama artis-artis. Tapi saya pribadi pun kayak masih kaget-kaget ya kayak, ada ini. Berarti ini pas tadi Titik 9 Kak, apakah ini ada teman-teman semisal di luar dari TMJ mungkin, apakah dia dibutuhkan sekali skill di sana Kak untuk masuk di Titik 9-nya itu? Kalau sebenarnya bukan, nggak perlu misalnya sebut Titik 9, maksudnya semua PH lah. Kalau PH sih sebenarnya membutuhkan skill yang seperti itu, kayak apalagi fokus di editing, terus fokus di kameramen kan, sangat dibutuhkan banget sih untuk teman-teman yang di multimedia. Bahkan bukan di PH pun, maksudnya di mungkin kayak agensi web developer gitu, agensi game development. Untuk ilmu dari multimedia itu sendiri sangat dibutuhkan guys. Kan kita sempat singgung lagi kembali ke multimedia. Apakah itu di bagian multimedia ini yang kita angkat pas tak terjun ke lapangan terrealisasikan atau bagaimana?
Kalau dibilang terrealisasikan sebenarnya ilmu videografi yang saya dapatkan itu memang sebenarnya sudah saya mulai sebelum kuliah. Saya pun masuk multimedia yang ekspektasiku di awal belajar video, belajar desain, ya ternyata cuman dasar-dasar yang didapat. Dan memang sih sebenarnya pernah gak dapat juga, kayak pernah ya dapat arahan dari dosen bilang, sebenarnya bukan maksudku di kampus itu memang dasar memang dikasih ke basic. Nah, selebihnya teman-teman yang mau kembangkan arahnya mau kemana. Nah, kebetulan saya kan memang sebelum masuk di dunia kampus memang mau fokus memang di desain atau video. Nah, di maba-maba itu baru kayaknya kepikiran kayaknya fokus di video deh. Akhirnya fokus di video, gabung Kak dengan kegiatan di luar sekolah, di luar kampus, ikut Kak freelance, ambil gawean kerjaan di luar sana makanya kayak sebenarnya lebih banyak ku dapat experience di luar kampus. Mau senior ataupun dosen pun pasti bilang begitu Itu mungkin kalau di kampus 10% juga dapat materi, 90%-nya cari kok di luar. Dikasih bebas kok. Pokoknya kerjakan kok, cari mau experience seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Jadi penting sekali tuh namanya exploring Kak. Ya, gitu. Jadi kalau ditanya terpakai atau tidak terpakai, ya itu tadi. Saya kalau dibilang experience enggak aku dapat dari kampus. Cuman ilmunya saya dapat ilmu teori. Cuman kalau videografi kita nggak jauh dari pekerjaan lapangan bukan ke teori tapi experience pengalaman memang. Pengalaman turun di lapangan, makanya kayak perbanyak di luar, perbanyak nge-freelance, perbanyak ini bla 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 dan lain-lain gitu. Oh ya, keren. Jadi selain exploring juga cari kesempatan yang lain juga ya, karena kampus sendiri cuma mengajarkan dasar-dasarnya juga gitu. Oke Kak, mungkin ini last question nih Kak. Apa saja sih Kak tips nih dari Kakak yang mungkin teman-teman yang lagi nonton punya minat yang sama Kak? Punya minat yang sama. Maksudnya dalam videografi juga gitu. Iya, mungkin atau juga di kreatif industri Kak. Kalau dari saya sebenarnya enggak bisa juga selalu begini ke teman-teman karena saya pun juga masih belajar, masih terus belajar gitu. Ya mungkin saran buat teman-teman intinya haus saja akan ilmu gitu. Kalau saya kuposisikan selalu diriku kayak apalagi yang bagus kupelajari hari ini, video apalagi makanya kalau saran perbanyak referensi, karena kalau untuk industri kreatif itu kan berhubungan dengan visual itu kan juga berhubungan dengan teknologi itu berkembang terus setiap harinya, jadi kayak ada saja terus pembaharuan, ada saja dilihat referensi yang baru. Saya pun pribadi kayak kerennya ini video, besok ada lagi video yang memang mau ikut itu, coba-coba deh tren kayak gini, ternyata besok ada lagi, makanya penting juga harus update kalau di industri kreatif gitu, biar bukan di videografi, fotografi pun itu kayak ada style yang terperbaharui setiap bulannya, setiap minggunya. Terus pokoknya di industri kreatif lah semuanya pokoknya. Sering-sering saja update, perbanyak referensi, ambil referensi dari luar, perbanyak referensi dari luar saja pokoknya. Jangan yang di sini, ya boleh yang di sini tapi harus lebih banyak yang di luar. Terus apa lagi ya? Kalau pengalaman sih itu saja, attitude, saya posisikan di mana berada. Kalau belajar sama orang, saya pun kalau kayak sama orang tetap jaga sikap. Kita ini kan posisinya mau belajar begitu. Jangan pernah merasa puas gitu. Ini penyakitnya orang-orang visual, industri kreatif itu kayak cepat merasa puas, mungkin kayak merasa kayak karyanya wow banyak kagumi, ada videonya viral, ada videonya naik FYP di TikTok, kayak merasa puas sudah deh terkenal gitu, banyak orang kenal. Tidak, jangan begitu,
Karena ini bukan masalah terkenalnya, tapi kita butuh cuan. Tetap rendah hati. Untuk planning tak mungkin Kak untuk kedepannya setelah lulus mungkin mengembang kemana lagi? Bukan jadi dosen TMJ. Kalau itu ya belum kepikiran sih. Untuk planning jadi mungkin bisa tahu di spill ke teman-teman, siapa tahu mau lihat karya tak di mana. Oh, kalau untuk itu teman-teman boleh lihat di Instagram pribadiku Galang M _ di mana di sini? Editor. Untuk editor ya di sini Galang M _. Terus untuk portofolio juga boleh dicek di Behance atau YouTube. Tapi lebih update di Galang M _. Oke guys, itu tadi podcast kita bersama Kak Galang Maulana. Dan kita ucapkan terima kasih banyak Kak udah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan tadi mungkin Kak Adi. Oke, teman-teman jangan lupa like video ini dan juga of course selalu subscribe HME PNUP untuk dapat info-info menarik yang lainnya dan juga dapat insight-insight yang menarik dari Himpunan Mahasiswa Elektropoliteknik Negeri Ujung Pandang. Dan juga share ke teman-teman kalian agar selalu nonton. Dan of course kita selalu membuka rekomendasi dan juga mungkin komentar yang positif. Jadi silakan teman-teman untuk selalu komen di Himpunan Mahasiswa Elektropoliteknik Negeri Ujung Pandang. Well, itu saja dari kami. Thank you for watching. See you on the next video. Dadah. Dadah.